Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati dan jiwa kami terbuka sepenuhnya untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Ulangan 19 ayat 1-10. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka serta tinggal di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jarak jalan dan membagi wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu sebagai milik pusaka dalam 3 bagian, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke kota perlindungan. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana. Dia boleh tetap hidup apabila ia membunuh sesamanya tanpa sengaja dan tanpa membenci dia sebelumnya. Misalnya seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon, mata kapak terlepas dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tetap hidup. Maksudnya jangan sampai penuntut utang darah sementara hatinya panas mengejar pembunuh itu, dan oleh sebab jauhnya perjalanan dapat menangkap dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut dihukum mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Apabila Tuhan Allahmu sudah memperluas wilayahmu seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, karena engkau setia melakukan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dan senantiasa hidup menurut jalannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi selain yang 3 itu. Maksudnya supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka dan utang darah melekat padamu. Sahabat Santapan Harian, dalam negara hukum, semua hal dinilai dengan hukum yang ada. Setiap orang setara di mata hukum. Setiap orang diperlakukan adil sesuai dengan perbuatannya. Bahkan ada praduga tak bersalah yang menjamin seseorang selalu dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan bahwa dia bersalah. Tidak ada orang yang bisa berbuat semaunya demi kepentingan pribadi. Demikianlah kiranya bangsa yang sedang dibentuk oleh Tuhan dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Orang Israel tidak dibiarkannya berlaku seenaknya. Kota perlindungan dibuat untuk menjamin keselamatan seseorang yang tak sengaja membunuh orang lain. Namun, orang yang dengan sengaja membunuh orang lain mesti mendapatkan hukuman setimpal. Batas tanah tidak boleh digeser, karena itu berarti mengambil hak pusaka orang lain. Dalam pengadilan, saksi harus lebih dari 1 untuk menjamin bahwa kesaksiannya adalah benar, bukan sekadar opini atau karena dasar suka atau tidak suka. Saksi jahat yang secara sengaja berusaha membuat orang tak bersalah dihukum meski mendapatkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang dia berikan. Meskipun tampak keras, hukum diberikan untuk melindungi semua orang. Hukum mencegah tindakan main hakim sendiri, pelanggaran hak, dan kesaksian palsu. Dengan demikian, orang tidak bersalah tidak akan mendapatkan hukuman yang tidak seharusnya ditimpakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak. Sebaliknya, orang yang bersalah mendapat hukuman yang memang semestinya sehingga memberikan efek jera, tetapi hukuman yang dijatuhkan juga tidak melebihi kesalahan yang diperbuatnya. Demikianlah dalam hidup.
Hukum atau aturan mestinya memberikan perlindungan bagi semua. Mari kita melaksanakan hukum yang ada dengan benar supaya semua terlindungi. Ketika hukum sudah tidak melindungi dan keadilan tidak terwujud, tugas kita jugalah untuk memperbaikinya. Arahnya tetap supaya semua orang mendapat perlindungan yang sama dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Hukum-Mu adalah jalan yang membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi kami. Ajarlah kami untuk menghormati dan menaati setiap perintah-Mu. Di dalam damai-Mu dan keadilan-Mu ya Allah, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.